biarlah aset yang bekerja. Sayang banget ini Blora ini 60% ya. Lahan tidur, anak ayam mati di lumbung. Oke, terima kasih waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita santai aja, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini dari pesantren ya, banggalah kalian menjadi pesantren. Oke. Nah, di sini kami cuman menjelaskan beberapa manfaat ya. Contoh beringin yang sudah kami tanam, beringin yang jenis itu. Yang jenis itu akan berbeda dengan jenis yang sana. Melihat secara fungsi ya, secara fungsi itu harus gini, paling tidak itu ada cuan. Kalau ada cuan kan enak. Jadi sekali tanam manfaatnya banyak. Contoh nanti akan dikompatibelkan dengan di sampingnya gedondong atau yang lain atau duren. Nah, saya di sini lebih suka menanam duren. Cuman perawatannya agak lebih lebih susah. Dia harus pH 6,8, terus harus gembur, harus ini. Karena sangat cocok sekali tanahnya. Begitu. Jadi contoh kayak gini. Nah, ini beringin. Beringin ini cuman albino, bukan beringin putih menurut kami. Ini bagus sekali ketika buat hiasan. Kalau kalian melakukan pembibitan dan sebagainya, bantaran sungai ini hijau, saya yakin temperatur akan turun. Cepu kan panas. Pengen sejuk nggak? Cepu. Lah, itu harus kita usahakan. Jadi apa yang kita ambil sebelumnya itu harus kita kembalikan. Itu kalau nggak kita lakukan itu akan ada konsekuensi di sana. Contoh hutan dibabat, dampaknya harus diterima. Itu bukan takdir tapi nasib. Ini albino. Terus kayak gini. Ini sangat cuan sekali, bukan sekedar menghasilkan. Contoh ini di Garut. Di Garut sudah ada pabriknya. Bahkan ini diekspor. Akarnya diolah menjadi akar wangi. Dan sisanya ini dibuat istilahnya tas dan sebagainya, kerajinan lah. Akhirnya cuan mengalir. Jadi di Blora ini saya melihat miris. Di Garut itu dimulai dari pesantren sampai ke luar negeri. Ini diekspor menjadi minyak atsiri namanya. Kalau pengen ini mungkin dari Bapak Dinas bisa melihat langsung ke Garut. Terus lagi gedondong. Gedondong ini di Aceh menghasilkan listrik. Aneh kan? Bukan aneh, ini bukan ajaib. Menghasilkan listrik lampu pijar bisa dilihat di YouTube kok. Kenapa pohon di sini langka? Karena tidak dijaga. Terus akhirnya cepu yang dulunya sejuk sekarang sudah jadi panas. Padahal dulunya sejuk. Saya yakin nanti kalau endemik sini di beberapa endemik itu ada gayam yang sudah terlihat aja lah. Yang belum terlihat baru dengar katanya kemarin tenggulun. Terus gayam. Nah, ini contohnya gayam. Nah, ini sudah mulai langka. Ini juga cuan. Buahnya itu bisa diolah buat keripik. Per kilonya itu 75.000.
Jadi apa yang ketika dia sudah besar, dia akan memberikan umpan balik ke kami. Nah, tumbuhan kayak gini, ini gayam salah satu contohnya. Terus itu jambu mente merah. Jambu mente merah sekarang diklaim oleh Vietnam, yang dulunya bibitnya dari sini. Itu jambu mente merah yang sangat dibuat itu loh apa? Ada campuran coklat. Per kilonya itu sekarang udah 127. Jadi tanpa didampingi cuan, niscaya dibarengin dengan menghasilkan, cepu nggak akan sejuk. Nah, terakhir sebenarnya pumping unit. Nah, ini pumping unit. Kalau saya mengatakan, karena jenis miringin ini mampu menyimpan ketika dia sudah besar itu 1.000 ton di dalam tanah. Jadi kita nggak perlu menampung. Kita tampung air hujan, nggak perlu. Biarlah alam itu sendiri yang menampung. Karena dia sebagai pumping unit, ketika dia tembus subsoil, dia mengeluarkan semacam medan magnet lah, yang akan menarik partikel air ke atas. Nah, itulah namanya sumber mata air. Tidak usah mewariskan, kita buktikan saja yang potensi mata air itu ada. Bahkan potensi mata air di Cepu sini sangat melimpah potensinya ya, karena belum dibuktikan. Tapi beberapa tempat ketika kami buktikan itu mengalir, tapi debitnya kecil karena pohonnya juga masih kecil. Kepoh ini pernah saya praktekkan ini sebagai minyak rem. Jadi minyak rem ini selama 2 tahun ini tidak terjadi kerusakan. Jadi sangat kompatibel sekali. Bahkan di sini aku melihat buah jarak lah ya. Minyak jarak yang pernah saya lakukan itu 5 kilo jarak kering itu menjadi 1 liter biodiesel 100% tanpa residu. Itu sudah kami buktikan. Coba dikembangkan dari hal-hal yang kecil kayak gitu, akan menghasilkan cuan. Jadi orangnya nggak perlu bekerja, orangnya ngopi-ngopi aja, cangkruk, rokokan, kalau saya merokok, dan biarlah aset yang bekerja. Sayang banget ini Blora ini 60% lahan tidur, anak ayam mati di lumbung seperti itu.